Ya, kita kembali lagi di Rerasan Ing. Sekarang kita lagi di mana nih? Di Pengilon. Pengilon, salah satu tempat yang agak melipir dikit dari Jalan Palagan, Yogyakarta. Dan saat ini tetap saya nggak mungkin sendiri. Saya sudah ada salah satu senior senior perkulineran di Yogyakarta, Mas Dadat Sesa. Halo Mas Arga, terima kasih. Saya sudah akhirnya diundang juga. Akhirnya, karena kayaknya baru setahun juga jalan. Saya sampai harus kode-kode di Twitter dulu biar diundang ya. Tapi kan kamu sibuk sekali ya. Enggak loh, saya kalau udah diundang Mas Arga saya kosongin sebulan. Terakhir ketemu di itu ya, di Jalan Magelang itu ya. Iya, kita makan all you can eat. Aku lagi bikin video, Mas Arga makan. Iya, emang kayak gitu. Tugasmu bikin video, aku yang makan, kayak gitu. Mas Dadat, pengelola akun atau pemilik akun Java Foodie. Iya, benar Mas Arga. Oke. Pertama kali kita kerjasama paling dulu aku tuh inget banget di Pop-up Ramadan. Oh iya. Dirimu ikutan kan ya Pop-up Ramadan ya? Iya, Pop-up Ramadan ikutan. Yang pertama ya? Iya, 2015 di Tamkul ya. Iya, benar. Cikal bakal FKY di Tamkul kan itu kan ya. Oh, itu Iya, jadi karena Pop-up rame terus saat itu juga kita teman-teman Tamkul ngundang ya, karena kan circle ya. Iya. Akhirnya Ari Wulu datang segala macam, ngelihat tempatnya enak, sangat bisa untuk FKY. Akhirnya nggak selang berapa bulan ya, paling serang 2-3 bulan langsung FKY kan di situ kan dulu kan. Itu juga bikin FKY itu mulai banyak stand kulinernya juga. Iya, mulai banyak FKY menjadi lebih ngepop lagi kan kayak gitu kan. Benar. Oke, ini kita agak silau ya, sorry ya nih. Nggak apa nih, agak silau. Jam 4 lebih padahal Jogja lagi silau-silaunya. Iya nih, biasa jam 5 masih kayak jam 3 sekarang. Nah, mau ngomong dulu, Java Food di awalnya gimana? Kenapa tertarik membuat akun membahas kuliner ya? Kalau terjun di dunia kulineran di persosmedan itu sebenarnya Mas Aga udah dari tahun 2010. Oh, dulu awalnya diminta tolong sama, kalau Mas Arga kenal mungkin sama Mas Brahma Twitter. Iya, Brahmanya Bondan ya? Iya kan? Iya. Bondan kan? Iya, Brahma Bondan video klip. Iya. Waktu itu jadi waktu itu Mas Brahma tuh punya akun namanya Kuliner Jogja di Twitter. Terus dia cari penerus. Terus akhirnya kebetulan waktu itu posisiku juga sering aktif kan sharing di Kuliner Jogja. Terus Kuliner Jogja bikin gathering di suatu tempat, terus sama Mas Brahma ditawarin mau nggak bantu terusin karena aku udah nggak bisa terusin. Waktu itu Mas Brahma kalau nggak salah udah semua selesai kuliah dan nggak ada yang ngurusin lagi. Sayang kan waktu itu kan kalau nggak salah portal kuliner Jogja pertama ya waktu itu ya. Ya udah akhirnya aku bantu Mas Brahma. Dari situ ya mulai ya kebetulan juga ya emang senang kulineran ya Mas, dari kuliah ada uang bulanan langsung dipakai buat jajan tempat baru-baru gitu. Emang suka explore. Ya, emang suka explore. Jadi kayak misalnya ada kafe baru atau mungkin ada tempat-tempat musuhan gitu pasti nyobain gitu. Makanya ya udah emang dasarnya senang, terus merambah ke blog juga. Kuliner Jogja punya blog, bikin blog. Emang suka nulis juga, dan akhirnya sempat berhenti waktu itu gara-gara saya waktu itu kan juga kerja di bikin buku sama Gas Media. Gagas. Bikin buku Derita Mahasiswa waktu itu, bikin buku Derita Mahasiswa, terus kerja di Gagas juga. Terus akhirnya balik lagi tahun 2014 ngelanjutin bikin blog, tapi blog sendiri. 2014 terus dari blog itu banyak reader yang nanya, "Mas, bikin account, bikin Instagram gitu." Waktu itu namanya masih belum Java Foodie, masih Hunger Ranger waktu itu namanya. Hunger Ranger. Ya, waktu itu. Terus akhirnya bikin sendiri, bikin Java Foodie. Waktu itu tahun 2015 Juni akhirnya ganti nama jadi Java Foodie karena beberapa hal. Kenapa? Jelasin dong. Kenapa? Ya karena waktu itu kan kebetulan 2 orang ya, jadi kayak emang kebetulan yang pencetus namanya itu mau keluar kota, mau buat di keluar kota, jadi nggak bisa kita samain gitu loh maksudnya kontennya. Jadi kita emang waktu itu harus speech secara profesional, nggak ada masalah apa-apa. Ya udah akhirnya ganti nama. Dia juga dia pakai nama ya, karena emang nama itu kan dia yang bikin gitu loh. Ya udah akhirnya Juni itu ganti nama jadi Java Foodie. Oke. Terus 2015
itu sudah mulai ini sih, udah mulai apa ya, udah mulai nerima kayak paid promote gitu sih. Sebelumnya kan cuma ya udah datang bikin konten biasa aja, jajan-jajan sendiri. Terus akhirnya udah mulai banyak yang invite. Terus akhirnya kita ngerasa kayaknya butuh pemasukan juga, karena buat bikin konten kan butuh iyalah listrik. Iya, listrik, apa yang paling kecil listrik, alas segala macam ya. Ya alat-alatnya juga kita udah nabung, udah beli kamera, masa nggak ada balik modalnya gitu loh. Akhirnya mulai pasang promo, dan waktu itu kalau nggak salah aku inget banget akun-akun kuliner yang Instagram itu cuma ada 4 apa ya kalau nggak salah. Punya aku tuh yang keempat kalau nggak salah. Dulu salah satunya ada kuliner Jogja, tapi beda kuliner Jogja tuh kayak bedanya apa sih Mas, kuliner Jogja sama kuliner Yogyakarta? Aduh, beda kan? Ya itu beda. Tapi waktu itu yang pertama emang kuliner Yogyakarta yang pakai gitu. Tapi itu beda ya sama yang Twitter ya Mas. Itu orangnya udah beda juga. Nah itu yang pertama itu, terus aku baru bikin tuh kalau nggak salah baru ada 5 atau 4 apa aja kuliner Yogyakarta? Kuliner Yogyakarta, makan di Jogja. Agung. Ya, makan di Jogja apa ya? MDJ ya. Terus Jogja Food? Jogja Food itu kalau nggak salah iya itu Jogja Food ya, benar-benar cerita makan. Iya, cerita makan ya. Kalau nggak salah kelima kalau nggak salah aku ya. Ya itu akhirnya sekarang sudah banyak sih Mas. Udah 50-an sih. Kita juga ada asosiasinya juga kan. Sekarang udah sekitar 50-an itu. Terus ya udah berapa tahun nih berarti ya Mas, kalau dihitung-hitung ya dari 2014 akhir sampai 2021 udah hampir 7 tahun sih sebenarnya. 7 tahun. Itu secara finansial atau bisnis kita ngomongnya? Oke. Secara bisnis mungkin 6 tahunan lah. Tapi kalau dihitung dari awalnya terjun di sosmednya perkulineran mungkin ya udah hampir 11 tahun ya kan, dari 2010. Iya. Brahma tuh adik tingkatku juga di UGM. Iya, ya itu gara-gara Mas Brahma sih yang ngajakin gitu. Waktu itu kan emang nggak waktu itu juga mainan sosmed juga, cuma bukan yang bidang kuliner itu kan. Terus ketemu Mas Brahma, dikenalin banyak, diajakin ke pesta blogger Jogja waktu itu. Iya, pesta blogger ya. Waktu itu ya jadi tahu kan waktu itu kok ternyata kayak gini nih dunia persosmedan di Jogja, di Indonesia tuh seperti ini. Circle zaman dulu ya, masih enak ya. Iya, inget banget saya tuh keangkringan yang gedung kuning tuh punya siapa? Iya, aku juga. Iya. Itu cuma gedung-gedung aja, siapa tahu lupa kalau punya angkringan. Iya. Itu zaman-zamannya circle ya. Dulu masih ada Joktuk segala macam, Veta Mandra. Iya, banyak banget ya. Mas Veta sekarang aktifnya kuliner juga. Mie ayam dia. Mie ayam dia. Ya, aku sama Mas Veta juga malah dulu nggak terlalu akrab kan. Akrabnya gara-gara info mie ayam itu jadi akrab banget. Mie ayam dia. Sering ngobrol-ngobrol sampai punya warung sendiri. Sekarang dia punya warung sendiri di Veta Mandra ya. Itu oke itu Veta Mandra itu. Berarti emang ini ya, ada peluang di situ ya. Ya memang sih waktu itu kan ya memang nggak kepikiran sih bakal jadi terjun di dunia perkontenan kayak gini gitu. Dulu kan karena mikirnya bakal jadi penulis aja gitu. Ternyata mah jadi terjun di dunia perkontenan kayak gini, dan ternyata lebih spesifik lagi ke food gitu. Karena mikirnya kalau fashion blogger juga tampangnya kurang mendukung. Fashion blogger dadat. Kalau mau jadi pemusik juga nggak bisa main musik. Mau jadi apa? Karena mikirnya kayak gini. Oh ternyata nih emang cukup gampang, tapi harus konsisten sama yang jelas harus ini sih ya nggak di mana-mana, nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan gitu. Orang butuh waktu banyak gitu loh sampai ke tahap ini gitu loh. Iya, orang nggak bisa sih sekarang. Tapi sekarang kan modelnya kan model instan kan. Ya memang. Gitu. Ya untungnya memang kita dan terutama dirimu itu yang memulai di awal-awal lah gitu kan. Beberapa akun pertama tentang kulineran kayak gitu. Iya benar. Nah, job pertama atau promote pertama. Wah, saya bentar dulu. Oh, ya. Ini dia dari Pengilon. Aku tadi pesan apa tadi? Pesanannya Drink your greens ya, drink your greens. Oke. Drink your greens. Ini apa, selada, apel, mint, nanas, jahe, jeruk ya. Wah, ini sehat sekali ini. Ini yang tropical sosis ya. Pakai yogurt. Siap, thank you, Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini asik seger ya. Pas nih cuacanya. Oke, kita
dirimu yang awal-awal. Oke, tadi pertanyaanku. Coba pertama. Pet promote pertama. Itu bulan Februari, namanya warungnya udah nggak ada sih warungnya, karena emang ownernya udah kerja kan, dulu kan namanya masih kuliah. Dulu tuh 2015 tuh banyak banget anak-anak kuliahan di UGM itu punya usaha kuliner Mas. Jadi emang waktu itu klien kita kebanyakan masih anak kuliahan tapi punya usaha gitu. Namanya Sate Marangi Mangsam. Oke. Lokasinya di Jakal KM8 kalau itu. Jadi kayak habis belokan Jalan Damai itu ada warung, nah itu di situ dulu. Itu aku inget banget itu masih tahun berapa itu? 2015 Februari. Okay. Masih dibayarnya ya berarti 6 tahun yang lalu ya? 100.000 apa ya sekali datang waktu itu. 100.000? Ya, dan itu yang kamu kasih? Nah, foto. Kan waktu itu belum ada video Instagram. Belum ada video, belum ada story, ya foto aja. Foto sama postingan di blog. Waktu itu 100.000 waktu itu ya, kita ngerasanya udah seneng aja 100.000 awal. Dan itu uangnya hilang Mas, jadi kita pas pulang dikasih cash, pas sampai kita sampai kosan itu uangnya nggak ada Mas, nggak tahu kemana. Kayaknya jatuh atau mungkin nggak ngerti. Jadi itu bener-bener epic banget sih gitu, kayak yang bawa temanku kan waktu itu, uangnya nggak ada Mas, bener hilang. Kita sampai bingung, kita sampai balik lagi Mas ke warungnya, Mas tadi ada uang jatuh nggak di sini? Kayak gitu ya. Saking berharganya ya Mas, ya bukan itu lebih ke historikalnya ya. Iya, gue kayak waduh masa uang pertama udah hilang sih. Kayak lucu banget gitu loh. Ya udah 100.000 hilang. Ya udah akhirnya kayak ya udahlah gitu, kayak emang bukan jodoh aja. Tapi kayak aneh banget gitu loh. Maksudnya itu kayak fee pertama kita dan itu hilang gitu. Kayak ya. Berarti itu istilah dites, kamu konsisten apa enggak gitu kan. Ini dites nih misalnya nih, udahlah enggak usah ngurus lagi deh, berarti kamu enggak konsisten. Tapi begitu kamu enggak, ini tetap konsisten. Berarti ada terus akhirnya rezekinya. Ya waktu itu emang ya belum, waktu itu juga masa iseng gitu loh, kita tuh bingung ya ngasih rate berapa, ya udahlah 100.000 mau nggak gitu, ternyata pada mau aja gitu, maksudnya kayak ya dulu belum ada yang ini harganya ya, belum ada penetapan harga, dan waktu itu follower masih berapa, masih 2.000 apa ya, masih 2.000 follower, aku masih inget banget. Dan itu kayak ya udah gitu loh, waktu itu kita juga aku masih kerja dan nggak mikir itu buat nambah-nambah aja lah, nanti uangnya juga ujungnya dipakai buat jajan lagi gitu loh Mas. Nggak mungkin bisa buat beli kamera. Aku inget banget dulu kamera udah beli sendiri kan, pakai tabungan sendiri tuh, tapi jadi kayak bener-bener kayak uangnya tuh gimana ya, waktu itu buat jajan lagi ujung-ujungnya Mas. Jadi kayak ada yang baru juga dicobain semua gitu sih waktu itu. Oke. Nah, kalau ada nggak sih kamu kan as a business ya, ada nggak yang menurut kamu ini, aduh ini nggak enak nih sebenarnya produknya nih, tapi aku dibayar, kamu menolak atau kamu menerima saat itu? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyain sih sebenarnya. Aku sebenarnya kalau hal kayak gitu tuh biasanya terjadi lebih ke teknis sih Mas. Kayak jadi mungkin owner itu punya restoran, terus teknis kayak kadang-kadang dia mungkin nasinya undercook, atau mungkin bumbunya dia masih belum, bumbunya kadang-kadang dia mungkin over seasoning apa under seasoning. Jadi kadang-kadang lebih ke teknis, bukan karena dia bikin menunya nggak enak, karena menurutku sih orang buka restoran tuh pasti udah minta tester dari teman-teman sekitar, dari keluarganya. Prepare ya pasti ya. Jadi nggak mungkin bikin menu yang nggak enak gitu ya. Ketika nggak enak itu pasti kemungkinan lebih ke teknis, karena mungkin kadang dia punya pegawainya masih baru, atau mungkin orang-orang mungkin karena masih belum ada yang pakemnya gitu loh Mas. Jadi kadang-kadang kayak gitu pasti aku ngomong, dan mereka pasti langsung benerin saat itu juga, dan udah bener gitu. Kamu ngasih masukan juga. Ini kayaknya pisang gorengmu kayak gini nih, ini kayak gini. Dia langsung evaluasi, emang berarti kurang gini-gini ya, langsung dibenerin gitu. Kalau soal enak gak enak, ketika aku bilang enak, orang lain bilang nyobain gak enak, itu menurutku lebih karena selera berbeda sih Mas. Atau mungkin pas mereka datang ke sana, mereka kebagian salah teknis itu loh. Jadi, atau justru ya orang-orang yang bilang gak enak itu bukan target konsumen dari restoran tersebut. Bisa jadi sih Mas. Kadang-kadang ada yang ya mungkin karena dia nggak suka manis, sementara menunya manis, dia anggap itu nggak enak. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh agak kalau dibilang itu agak nggak bisa dibilang, kalau kita nggak bisa pukul rata ya. Iya, nggak bisa pukul rata sebenarnya, agak susah sih, makanya emang dibilang kayak gitu. Ada yang bilang servisnya sini jelek banget, tapi pas kita kesini servisnya bagus gitu. Itu kan hal pengalaman aja udah beda kan, soal kayak itu experience udah beda. Mungkin gitu. Saat itu waiternya lagi dapat kali ya, istilahnya gitu ya. Atau ada mungkin masalah gitu ya. Makanya itu kan hal yang susah banget, yang jadi perbedaan. Kadang-kadang mungkin itunya, misalnya pengalaman nggak enaknya terjadi terus-terusan atau enggak gitu lah. Itu yang jadi PR. Tapi kamu langsung emang ngasih masukan ke ownernya gitu ya? Ya aku kadang ngasih masukan, dan
dan selalu ngeliat orangnya juga sih. Orang itu kadang-kadang beberapa orang kan cenderung defensif ketika ada yang defensif ketika dikasih saran, tapi yang aku temui beberapa ini pasti selalu ngasih masukan sih, selalu nanya juga feedbacknya gimana, apalagi yang baru buka-buka gitu loh. Tapi juga ketika buat temen yang defensif ya kita bahasanya kita softin, lebih soft lah, maksudnya nggak terlalu masukannya nggak terlalu lebay lah kadang-kadang. Tapi ketika kelihatan sih orangnya kadang-kadang ada karakternya yang pengen banget sih dikasih masukan, pengen banget dikupas sekupasnya gitu ya istilahnya ya. Itu ya udah kita omongin aja gitu. Tapi ada juga yang lebih ke ngomongnya langsung to the point gitu. Gimana Mas? Enak kan Mas? Nah, itu udah dia udah ngomong gimana Mas? Enak kan Mas gitu. Ya, gitu. Kita ngomongnya lebih ke gitu. Enak sih, cuma mungkin bisa diperbaikin ini. Nah, kita jadi kita arahin dulu baru kita kamu ya 5 tahun itu waktu yang lama juga untuk dirimu juga belajar mengenal target, bukan mengenal owner ya, mengenal si pebisnis ini. Iya, emang belajar banget sih, lebih belajar ke komunikasi antar orang sih. Karena aku kebetulan orangnya ngomong sama orang tuh agak susah sebenarnya. Cuma gara-gara ini jadi belajar banyak tuh lo ngomong sama orang baru. Apalagi sama orang baru tuh kadang-kadang bingung tuh harus mulai basa-basinya kayak gimana. Tapi gara-gara ini jadi belajar sih. Nah, sering dong dirimu pasti dapat makanan gratis. Bukan, maksudnya gini. Wah Mas Dati udah sama makan aja Mas, santai aja di sini kayak gitu. Privilege. Aduh, itu sebenarnya aku nggak terlalu suka Mas kayak gitu ya. Maksudnya kayak pengennya profesional gitu, maksudnya kayak ya udah kamu bayar aku untuk malah itu membuat kamu jadi sungkan. Misalnya jadi aku nggak enak kalau sana, pasti aku kayak di over treat banget di sananya kayak gitu. Iya, aku agak kadang-kadang agak nggak suka. Makanya aku kadang-kadang ya Mas, bukan kadang-kadang kalau lagi di suatu tempat kita update story, mungkin update-nya ketika udah pulang Mas. Kadang-kadang soalnya dulu cariin berapa kerja. Iya kan, mana orangnya nih gitu kan dia kan. Aku jadi nggak enak kadang-kadang, aku dikira kayak aku jadi ngerasa dikira cari gratisan ini kalau update-nya masih tempat gitu. Aku makanya nggak suka, makanya kadang update tuh udah pulang baru update kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ada yang nanya Mas, udah dudukin di mana Mas? Udah pulang kok Mas gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu. Ya gimana ya Mas, ya emang semakin apa ya, udah lama gini udah pasti ada aja sih Mas kayak gitu, hal-hal seperti itu. Makanya ya kalau menurutku sih ya udah kita sama-sama profesional aja sih Mas. Maksudku kalau aku mau beli dan waktu itu datang as customer, ya udah anggap aja customer biasa gitu loh maksudku. Pengennya kayak gitu sih Mas kebetulan. Iya, itu di satu sisi privilege, di satu sisi juga kayak enggak, aku tuh santai aja kok sebenarnya kalau gitu ya, aku maksudnya pengen makan gitu. Takutnya kan malah waduh si ownernya ada Mas Java Foodie, kalau tak biarin nanti nggak enak, kasih makan aja gitu. Susah Mas kayak gitu, aku sebenarnya kayak nggak terlalu suka kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin bisnis ya di Jogja itu sangat banyak ya bisnis kuliner ya, kita kota pelajar juga pasti banyak. Tapi menurutmu ada nggak sih trik, misalnya tips bisnis yang bisa langgeng? Karena Jogja banyak yang buka, tapi banyak juga yang akhirnya tutup gitu, nafasnya nggak panjang kayak gitu. Kalau dulu, kalau aku ngeliat ya Mas ya, beda sama dulu ya. Kalau dulu mungkin bisnis 10 tahun tuh masih bisa bertahan ya. Kalau di Jogja sekarang 5 tahun tuh kayaknya udah termasuk sangat lama sih. Kenapa? Nggak tahu ya, karena emang lebih bervariasi lagi sekarang customernya, udah campur banget sama pendatang, daya belinya semakin naik juga. Jadi kadang-kadang dan kebanyakan ada yang bosenan kan orang-orangnya juga. Jadi kalau dulu mungkin 10 tahun bisnis itu masih stabil-stabil aja. Sekarang 5 tahun aja udah empot-empotan, udah kayak ngos-ngosan. Kalau apalagi kalau nggak dari branding, nggak ada maintenance, nggak ada something new gitu loh. Iya, nggak do something, ya something new kayak gitu sama segala macam ya. Makanya kayak harus gimana ya kita tuh kalau bikin bisnis tuh, kalau di Jogja sekarang ya emang pertama kalaupun mau ngekor ya, kalau bisa jangan jadi penerus yang nomor di bawah 3 lah, Pak. Pengekor at least nomor 2, nomor 3 lah. Gitu lah. Terus kayak itu kalau mau mengekor ya. Menurut aku udah 4-5 tuh udah agak susah gitu, kecuali dia punya sesuatu yang baru buat ditawarin gitu loh menurut aku. Oke, berarti gitu. Jangan kalau misalnya punya modal jangan bikin usaha sei sapi. Udah banyak soalnya juga. Diam aja deh aku lah itu. Iya, klien saya banyak.
Ya maksudnya bikin yang lain, mungkin agak sama tapi di treatmentnya yang lain lagi kayak gitu. Lebih divariasiin lagi kayak gitu. punya memang edit value-nya lebih dinaikin lagi. Punya gitu. selling point yang lebih bikin orang kayaknya kesini aja deh karena mereka punya ini gitu loh. Karena penting juga sebuah riset ya. Maksudnya gini, jangan kita orang sering beranggapan udah ini ideku paling keren, aku punya modal, aku bikin kayak gitu. Susah sih kalau udah pemikiran kayak gitu. Betul, karena kita mesti percaya juga gini, kita mesti meyakini kalau kita ini buka usaha itu bukan buat kita kan, buat orang yang datang kan, buat orang yang makan segala macam. Jadi mungkin menurut kita nih tempatku udah oke kok, tapi belum tentu dengan semua orang, dan apalagi kita ada opini, kita tidak bisa menyamaratakan semua. Kita nggak bisa membuat satu produk yang disukain sama semua orang. Apalagi sekarang, iya kan nggak ada kayak gitu. Iya bener sih Mas, makanya kayak, dan menurutku sih nggak cuma soal rasanya udah enak aja sih menurutku buka usaha kuliner food and beverage di Jogja gitu loh. Maksudnya kayak ya nggak cuma enak aja gitu loh. Kalau aku bilangnya. Tapi kalau fokus menurutku boleh, maksudnya termasuk salah satu poin nggak fokus? Banyak loh Mas di Jogja tuh makanannya enak tapi ya udah nggak ada, tapi dia nggak naik gitu loh. Ya itu kayak banyak faktor-faktor lain gitu loh yang kita bilang. Jadi kayak aku bilang harus riset kayak. Mungkin secara produk fokus tapi secara tempat upgrade, secara ini. Yang soalnya yang aku lihat itu ada di ini Mas, Pepeng, Klinik Kopi. Dia secara produk fokus kan dia kan. Ya udah, ketika orang lain bermain di ranah, kita ngomong bis kopi sekarang ya. Ketika orang bermain di ranah kopi sekarang, aku ngomongnya sih kopi sileran aku ngomongnya. Karena kopinya pakai siler kan. Atau kopi gula aren lah. Kan Mas Peng tetap di ranah dia tetap fokus. Tapi dia mengupgrade tempatnya, membuat tempat orang nyaman segala macam. Tapi tetap fokus kan ya dia ya. Ya, itu ya emang karena konsisten sih Mas. Kalau aku lihat Mas Peng itu yang jelas yang bikin dia sampai ke tahap ini, dia konsisten dan dia mau belajar terus gitu loh. Jadi dia nggak cuma PDA udahlah, udah orang-orang udah pada tahu aku ngapain aja orang datang gitu. Dia nggak kayak gitu, dia pemikirannya dia mau belajar. Gimana sih terus kan dia belajar memahami mana yang harus dia ambil trennya, mana yang nggak diikutin gitu loh. Beliau adalah orang yang sangat paham tentang manajemen keuangan menurutku gitu. Jadi benar-benar dia mempunyai dana darurat segala macam yang ini buat pengembangan misalnya. Jadi pengembangan ini ya kalau ada segini ya segini aja dipakai gitu. Jadinya apa sesuai dengan ini aja. Maksudnya salah satu contoh juga yang mungkin bisa ditiru juga sama teman-teman yang mau buka usaha kayak gitu. Jadi jangan pesimis kalau aku sekarang kopi tuh zamannya kopi gula aren, kopi susu kayak gini. Masih bisa kok kita tetap bermain di ranah yang dulu itu kayak gitu. Kebanyakan juga pemilik usaha itu di Jogja atau di tempat lain ya, kota lain ya, itu menurut aku sedikit kurang sabar sih Mas. Jadi kayak buat usaha pengennya nggak nyampe setahun udah balik modal tuh susah banget gitu loh. Makanya ya gimana ya, mungkin mereka mikirnya mungkin ada yang kontraknya cuma setahun ya. Jadi mereka menargetkan sebelum setahun udah harus balik modal gitu. Tapi hal yang susah sekali gitu. Nggak semua dapat keberuntungan seperti itu. Betul. Gitu loh. Bahkan kayak temanku aja punya usaha coffee shop aja, dia baru ngerasa stabil itu di tahun ketiganya gitu. Makanya kayak Mas Aga juga punya usaha, Masnya juga bertahun-tahun kan ngebangun itu. Dari mulai kios 3x3 Mas, kecil 3x3. Ada uang dikit ya kita pindah ke tempat yang gede lagi, ada uang tambah lagi pindah lagi. Tapi itu yang tadi aku bilang nggak sabar. Itu aku rasakan ketika pertama kali aku buka warung itu, dan 3 kali di Tamkul ya aku ngomong ya. Itu kan awalnya kan setelah FKY akhirnya banyak anak-anak muda yang membuka usaha di sana gitu loh. Wah, Tamkul oke gini buka. Tapi ya mereka nafasnya akhirnya nggak panjang karena nggak sabar. Ketika sepi mereka mengeluh. Itu menurutku sesuatu yang nggak sabar. Kamu ya kalau aku ngomong warungku tamu nol juga aku ya sering gitu loh di zaman Tamkul ya kayak gimana Tamkul dulu sih gitu. Tahu. Dari nol akhirnya waiterku beli 1 teh gitu kan dia kan supaya ntar pas reporting nggak malu-maluin, seenggaknya ada yang laku padahal dia yang beli sendiri kayak gitu. Ya itulah kenapa food court di Jogja itu susah banget naik karena
orang yang jualan di tenan-tenan food court tuh banyak kan pemilik usaha baru, dan kadang-kadang ada yang nggak sabaran, pengen langsung profit banget gitu. Padahal food court itu bisa berjalan dengan lancar ketika semua ini bareng-bareng buka, sabar. Ekosistemnya oke nih. Ya, kayak di Amplas ya. Taman Sari kan mereka didenda kalau mereka tutup ya. Jadi tuh makanya stabil gitu loh. Kalau emang seingat legend itu food fest kan hitungannya mungkin bukan tinan ya Mas ya. Jadi nggak kelihatan kayak gitu ya. Kalau food court itu kan bener tinan satu-satu, jadi kayak ada berapa kepala atau mungkin lebih dari 10 kepala, kita nyamain 10 kepala itu susah banget. Makanya di Jogja susah banget mau nganuin food court. Aku emang dari dulu udah tahu masalahnya di bagian orang nggak sabar food court itu ya. Kalau kita ngomong itu legend juga, food fest itu legend juga. Mas Andi yang udah di Jakarta sekarang itu tempat legend itu wah itu Mas Andi pintar itulah, dia pintar mengelola tempatnya. Terus walaupun itu dia juga food court juga, tapi dikemas dengan baik oleh dia kan, kayak gitu kan. Nah terus sekarang itu kan kalau aku perhatiin bisnis kuliner itu dulu itu kan petanya itu cukup besar, musiman, misalnya musim ini ya semua akan ke sana gitu. Kalau sekarang itu aku rasa semua bisnis atau semua jenis kuliner itu punya penikmatnya masing-masing. Sekarang kita lagi di Pengilon yang menurutku emang sekarang udah saking banyak pilihannya, tapi orang juga semakin banyak juga ya. Apa gimana? Iya sih, kayak gimana ya, emang salah satu karakter customernya juga mereka loyal. Jogja ini orangnya loyal, ketika suka sama satu tempat ya udah balik-balik ke tempat itu terus gitu. Tapi ketika ada tempat baru mereka nyobain, kira-kira ini cocok kayak gitu. Ketika aku cocok ya dia balik lagi ke sana, katanya nggak cocok ya udah sekali aja dia datang gitu. Kalau Pengilon ini aku bilang ya salah satu yang konsepnya cukup fresh ya, karena di Jogja ini kita butuh banget public park ya, apalagi yang udah punya anak gitu loh kan. Kita lihat anak-anak enak ya lari-lari di situ. Aku juga pernah sekali kesini ngajak anakku, senang banget sih anak-anak lari-lari gitu. Terbuka ya. Saya anak-anak usia gimana tuh toddler gitu diajakin ke coffee shop atau cafe yang di Jogja itu ya asik sih sebenarnya, tapi yang aku takutin itu pertama mengganggu pengunjung yang lain, yang kedua interiornya beberapa nggak kids friendly, jadi kadang-kadang ada yang tajam ininya, jadi emang ya susah sih sebenarnya ngajak anak lari-larian, takutnya merasa terganggu orang kayak gitu. Ngajak anak ke kafe tuh susah banget sih, makanya pas lihat ke Pengilon ini something new banget buat aku. Semoga sih kedepannya bakal banyak tempat seperti ini. Nah, ini menjadi contoh nih. Tapi di samping itu juga tetap produknya juga di racik dengan baik ya, harus ya. Iya dia ya itu memang tadi nggak cuma tempat bagus aja, servisnya juga harus bagus, karena servis tuh sekali orang kapok sama servis nggak bakal datang lagi Mas Aga. Iya. Kita juga kayak gitu. Iya. Mau makanannya seenak apapun, mau yang rekomen siapapun, kalau kita dapat pengalaman nggak enak, kemungkinan kita balik tuh sangat kecil banget gitu. Iya. Nah menurutmu treatmentnya gimana sih harus? Karena kan gini, di Jogja itu banyak yang bukan basicnya adalah waiter, tapi basicnya adalah mahasiswa yang menyambi kerja menjadi waiter, server segala macam. Treatment seperti apa sih yang harus supaya mereka gini? Persoalannya adalah satu menurutku, sense of belonging. Sense of belonging dari karyawan itu belum terlalu kuat gitu loh. Mereka belum merasa ini aku sih cuman ya sambilan doang kayak gitu. Treatmentnya apa sih sebenarnya yang itu ranahnya agak susah ya maksudku. Kadang ada yang emang orangnya udah punya bakat ya, ngomong sama orang, bikin orang nyaman, bikin orang pelanggannya cocok gitu. Kadang-kadang ada yang nggak punya bakat buat ngomong sama orang, itu susah sih kebenaran, apalagi pas mungkin orang owner itu interview karyawan nggak ketahuan gitu loh orang itu gimana sih waktu melayani gitu loh. Iya. makanya aku bilang tricky banget sih hal seperti itu, apalagi sekarang udah banyak coffee shop, pekerjanya rata-rata masih mahasiswa, apa gitu. Itu emang benar-benar dari owner, emang menurut aku soal service emang harus diperhatikan banget sih hal seperti itu. Apalagi di kafe-kafe itu ya nggak cuma makanan aja, nggak cuma tempat aja, service tuh mereka juga merasa butuh, nggak usah lebay-lebay lah service-nya, yang penting disambut dengan ramah, gercep ketika seorang customer membutuhkan sesuatu gitu loh. Menurut aku tuh udah itu aja sih. Dan jangan menumpahkan kekesalan atau jangan menumpahkan kegelisahan
di customer kan istilahnya kayak Ya, gitu kan. Ya udah benar-benar. kalau emang kamu lagi ada masalah ya di keep dulu aja Ya, nih ya, kayak itu gitu. loh, yang susah menjaga mood itu loh, kayak nggak ngebawa mood yang sedang kita rasakan ke waktu kita sedang bekerja, itu lah hal yang Iya. susah juga sebenarnya. Sense of belonging itu aku rasa tuh itu hal ini PR juga ya buat Iya. mungkin teman-teman yang berusaha membuka usaha itu untuk rekan-rekannya atau staff-staffnya itu ya diperhatikan juga, lebih diajak segala macam kayak gitu agar mempunyai sense of belonging dan dia merasa ini tempatku juga loh, ini rumahku juga loh, dan yang datang adalah tamu. Bagaimana sih ketika ada tamu ke rumahku, ketika aku lagi bad mood kah ya aku nggak boleh bad mood gitu, ini tamu udah effort nih dia nih udah kesini udah effort banget ya gitu. Mungkin emang harus ini ya, mungkin sense of belonging itu tercipta ketika owner sama pegawainya juga dekat kali ya. Mungkin jadi kayak dia ngerangkul ya. Iya, walaupun masih ada jarak tapi ngerasa dia menganggap ya kita ini apa, menganggap mereka juga bagian dari keluarga gitu loh, keluarga di coffee shop itu. Jadi kayak mereka mungkin jadi apa ya, jangan sampai lah masa gara-gara aku namanya jadi jelek gitu loh. Iya, gitu loh. Jadi buat owner juga harus sering-sering turun ke bawah juga ya. Ya. Aku bukannya karena kita lagi podcast di Pengilon, tidak, tapi yang aku lihat dari Pengilon ini, ownernya itu ya masih turun ya, gitu loh. Aku kesini tuh ngelayanin masih, kemarin kasirnya masih ownernya sendiri. Iya, jadi dia kan juga menjadi contoh. Oh, paling enggak aku mesti kayak ownernya nih kayak gitu, lebih dari cara bekerja segala macamnya kayak gitu. Yeah. Jadi jangan cuma bikin tempat doang, bikin produk doang, terus kamu tinggalin, jangan. Yeah. Kamu kedekatan dengan staff, kedekatan dengan waitermu juga tuh diperhatikan kan ya. Mungkin dulu kamu juga merasakan ada sebuah tempat pasta. Oh iya. Yang chefnya anak kecil itu, dan ketika dia sudah beranjak dewasa, iya deket-deket sini. Iya, nggak dihandle sama beliau lagi, dan akhirnya justru malah dia menjadi center of interest orang-orang kayak gitu kan. Iya, dulu tuh hits banget sih. Aku inget banget itu dia terus angkatan itu, terus yang susu-susuan itu juga. Wah, gila. Iya. Orang dulu sampai chefnya mana lagi ngerjain PR gitu. Kita nungguin lagi ngerjain PR ya gitu. Sekarang udah nikah. Iya, sekarang udah gede sekali. Tua banget ya. Tua ya kita ya ternyata ya. Nah, kalau tadi bisnis review kuliner kayak gitu, kamu nggak merambah YouTube juga? Ya sih dulu sempat bikin nih Mas, cuma emang kebetulan karena aku orangnya nggak bisa acting banget. Bukan nggak bisa acting, perfeksionis ya, pengennya tuh bagus banget gitu loh, apalagi buat YouTube. Darinya setiap bikin konten tuh lama banget, seminggu baru bikin, padahal tuh untuk YouTube tuh harus hajar terus seminggu, seminggu 2 kali posting, 3 kali posting. Sementara aku dulu seminggu sekali aja belum tentu, jadi kayak ngerasa masih kayak emang belum waktunya gitu. Apalagi sekarang, aduh, dulu tuh cuma ngurusin Instagram aja Mas, sekarang tuh udah ngurusin Twitter, ngurusin TikTok, aduh. TikTok penting juga ya. Ini lagi naikin TikTok juga kan, karena emang bener-bener dari nol, baru bikin TikTok tuh Oktober kemarin apa ya, lagi naikin TikTok banget gitu loh. Emang sekarang yang di perduniaan kuliner di Jogja nih, kebetulan klien-klien kami lagi nyari banget nih Instagram sama TikTok, jadi udah kayak wajib banget sekarang akun-akun kayak kita nih punya TikTok. Dulu aja saya sebenarnya nggak pengen buat TikTok, cuma gara-gara kliennya pada minta TikTok akhirnya bikin TikTok. Kliennya minta TikTok kayak gimana maksudnya itu? Jadi dulu tuh aku nggak tahu siapa yang mulai trennya, pokoknya tiba-tiba itu emang teman-teman foodgram itu banyak yang main TikTok juga. Aku waktu itu nggak main karena emang belum tertarik, cuma emang suka lihat-lihat aja, cuma belum tertarik gitu loh. Karena aku ngerasa kok TikTok kalau dibuat ke Instagram kok kayak agak susah gitu loh. Terus ternyata klien pada minta, Mas ini ada TikToknya nggak? Mas ini ada TikToknya nggak? Wah, padahal gitu, ada yang minta juga ya, banyak. Iya, udah demandnya tinggi banget, dan waktu itu awalnya nggak ada gitu. Awalnya kita masih nolak gitu, tapi ternyata kok banyak yang nolak nih, banyak yang kita tolak nih daripada yang kita terima nih. Nah, akhirnya wah ini harus bikin TikTok nih. Ya udah, akhirnya bikin TikTok. Katanya dulu ya udahlah, dipunya dulu lah. Awalnya masih 100-an follower gitu. Susah banget naikin TikTok karena beda gitu loh, nggak treatmentnya beda ya. Iya, nggak cuma dari Instagram sama TikTok followernya udah beda gitu loh, maksudnya nggak semua orang yang follow, audiensnya beda ya. Iya, nggak semua orang yang follow kita di Instagram tuh follow kita di TikTok gitu loh. Walaupun kita udah angkat terus di Instagram, orang ya tetap aja biasa-biasa aja gitu loh. Ya akhirnya kita ngebangun sendiri, bikin konten-konten TikTok nih kayaknya harus treat beda. Jadi bener-bener dulu tuh konten TikTok sama Instagram beda banget. Jadi kayak
mulai dari nol banget Mas, jadi kayak ngerasain banget ngebangun sosial, ngebangun akun dari nol gitu, wah capek banget itu. Nah, sekarang ini mendekati Ramadan. Iya. Biasanya banyak muncul bisnis dadakan nih. Banyak banget. Itu menurut kayak gimana itu? Ramadan dulu waktu awal-awal main Foodgram nih ngerasanya Ramadan kita break nih, bisa nyantai. Ternyata tidak sama sekali. Apalagi dulu zamannya hotel. Ya, hotel mungkin 2-3 tahun lalu kan mulai naik tuh hotel yang dia bikin all you can eat segala macam paket buka puasa itu. Dan penuh semuanya. Gila itu. Aku inget banget 2016 tuh aku sama sekali nggak ada buka di rumah Mas. 2016 kamu selalu buka di luar? Iya, gara-gara kerjaan Mas. Dulu kayak karena emang puasa juga kan, jadi jam kerjanya dari jam 3-an gitu kan, kita jam 3 jam 4 lah gitu. Jadi bener 2016 tuh nggak ada buka di rumah, sampai kayak orang rumah nanyain, gila nih kamu nggak ada buka di rumah loh. Iya, gimana lagi kerja gitu. Bener banget tuh, inget banget tuh 2016. Tapi 2017 18 tuh udah mulai agak awalnya, sekarang udah punya tim kan, jadi udah ada yang bantu, bisa bagi-bagi split gitu. Kalau dari kemarin pandemi sih emang nggak ada buka di luar sih, cuma bikin kontennya jadi kebut-kebutan karena emang baru bisa bikin konten sore kan, jam 3-an gitu, karena siang nggak mungkin kan bikin konten. Ya udah kayak bener-bener kebut-kebutan, sehari cuma bisa bikin buat 2 produk gitu loh, bener-bener kebut-kebutan banget sih. Dan maka ya gitu, kayak lebih capek sih karena emang kerja dari rumah, nyiapin dari rumah sendiri. Kalau di resto kan kita tinggal bikin konten aja, nih kalau di rumah kan harus nyiapin sendiri. Foto, aku dulu pernah lagi main ke tempatnya Agung, tiba-tiba datang orang ngasih makanan di foto dulu kayak gitu. Capek sih Mas. Ini boleh tambahkan nggak? Saya di foto dulu. Oh iya. Resiko nih ya, kayak gitulah pekerjaan kami. Tapi udah buka belum masih? Mas Awang udah buka belum ya? Hotel buka puasa itu sudah. Berarti tahun ini kamu nggak buka puasa di rumah lagi berarti. Jangan sampai lah. Ini kan titik baliknya setelah ya kita prihatin ya, setelah tahun lalu kita sangat prihatin tentang bisnis pariwisata, satunya hotel ya. Dan terkena dampaknya adalah di bulan puasa, bulan yang itu sebenarnya ibarat bisnis cuan-cuannya cuan-cuannya kayak gitu. Dan tidak ada satupun hotel yang sepi untuk buka puasa ya. Aku ingat gitu banget sih tuh bulan puasa tahun 2018 itu bener-bener hampir 50% buka puasa aku tuh di hotel sih kayaknya. Iya, karena banyak bikin all you can eat waktu itu ya. Gitu, dari yang harga 2.000 sampai harga 30.000 itu orang penuh kayak gitu. Ingat banget aku. Itu fenomena. Mulai dari yang aku ingat banget ada 60.000 kalau 60.000 sampai berapa gitu. Sampai yang paling mahal bagaimana gitu. Iya. Dan itu dan kayak prestisan gitu kan. Ngundangnya dia kayak gini gitu kan, istilahnya ada orang ulang tahun ngundang buka puasa kayak gini. Sampai datangnya itu pakai seragam, misalnya dress code-nya putih, dress code-nya ini ya kayak gitu-gitu kan. Semua orang di DM tuh nanyain sih, tolong share di story dong, bikin highlight-nya yang all you can eat di hotel. Wah, menurut kita waktu itu mau nggak mau harus buat nih gitu, bener-bener soalnya yang nanya banyak banget kan, jadi kita bikin highlight-nya. Kalau nanya tinggal kasih highlight-nya aja lah di Instagram gitu. Bener-bener deh itu tahun 2017-18 tuh ngeri banget sih itu all you can eat di hotel itu. Iya, ngeri itu banget beneran sih. itu. Dan lucunya nggak cuma hotel tapi tempat-tempat resto juga penuh gitu loh. Iya itu. Jadi kayak kalau bulan puasa itu 3-4 tahun lalu tuh rumah kosong kayaknya ya pas buka puasa ya. Orang-orang ya bukannya di restoran atau di hotel kayak gitu ya. Bener-bener itu, waduh gila sih emang gimana ya, semua udah sadar sih, wah semua orang nih nyari tempat buka puasa. Jadi gaya hidup nggak sih? Iya, gaya hidup kan akhirnya kan. Dan itu kayaknya di kota lain nggak segitunya. Bahkan kita ngomong Jakarta pun nggak segitunya gitu. Di Jogja tuh ngeri banget loh, semua orang malah lebih suka buka di luar. Betul. Iya. Tinggal cari aja acara ini hari ini siapa nih yang ini undang nih kayak gitu kan. Iya, aku ngerasa banget sih waktu itu kayak pokoknya kalau aku datang ke tempat yang aku habis post tuh, misalnya yang post bukan cuma aku juga ya, kayak teman-teman juga ngepost waktu itu lagi dibahas gede-gedean gitu. Besoknya aku datang sama keluarga ke sana gitu. Wah, udah tuh nggak bakal dapat tempat kalau nggak kenal langsung sama manajer, nggak minta Mas minta tolong banget ada meja nggak gitu. Ada, ya udah tolong pesenin. Bahkan ada tempat-tempat yang emang rame ya. Itu kalau buat weekend itu udah penuh dari hari Kamis. Iya kan? Wah, udah penuh Mas di sini Mas gitu. Iya, di story udah kelihatan tuh, aduh kita full minggu ini gitu. Gimana kalau yang di
sininya aja gitu, yang mungkin dia punya dua tempat kan, yang sini aja nggak apa-apa deh mas, yang penting kan hotelnya sama gitu. Jadi ntar kan hotelnya kan di sini, keren kayak hidup. Apalagi mendekati Idul Fitri ya. Wah, apalagi udah keluarga datang kan istilahnya kan. Ini nggak tahu ya kalau bulan puasa ini masih belum bisa. Hari ini ada peraturan ya, hari ini peraturan untuk mudik dilarang. Oh iya, pemerintah mengeluarkan peraturan lagi, yang tadinya katanya boleh, akhirnya sekarang ada peraturan kalau tidak boleh mudik. Walaupun pakai tes nggak ngerti, katanya tidak boleh mudik. Tapi ya orang Indonesia pintar mengakali kok. Pintar tidak mudik tapi menjenguk. Iya, tidak mudik tapi tili itu kan istilahnya kan. Loh, kita nggak mudik kok, kita kan ini dulu kan apa, mudik sama pulang kampung kan beda kan. Ya. Kita nggak mudik, kita pulang kampung. Kayak gitu. Oke deh, proyek kedepannya apa nih Java Foodie nih? Apakah menjadi Indonesia Foodie? Kalau emang kedepannya emang dari awal bikin namanya kan karena kita milihnya namanya nggak pakai Jogja-Jogjaan karena memang biar dapat klien nasional juga ya. Dan kebetulan berhasil juga gitu loh. Jadi klien tuh masih mau ngambil kita karena kita nggak ada unsur kotanya gitu. Dan kedepannya emang tadi seberapa sering mas dari luar Jogja? Sering sih mas, aku tuh masuk yang salah satu yang sering sih mas, karena emang klien-klien dari, bahkan aku tuh sering dikira di Jakarta mas, dan aku cek di Insight juga nomor 2 kan dari Jakarta followerku tuh ternyata. Jadi emang mungkin yang dari Jakarta mungkin karena dia lagi di Jogja nyari ini ya, nyari info-info yang apa namanya kuliner-kuliner di Jogja gitu loh, jadi mereka follow juga. Apalagi sekarang udah tambah dari TikTok. Kan di TikTok ada linknya juga tuh. Iya, bisa kasih link ya. Tambah lagi yang luar kota tuh, Jakarta, Bandung tuh udah tambah lagi. Jadi klien-klien juga lebih nasional gitu loh mas. Beda sama yang tim berapa orang mas? Kalau tim sementara masih 3 orang aja sih, videografer sama fotografer sih. Ya tetap aja itu ada timnya itu. Iya makanya cuma 3 aja dulu. Awalnya masih banyak kan, tapi kayaknya dikitan aja lah biar nggak susah. Tahun depan buka kantor berarti kan. Aduh, kayak agak rugi sih mas kalau kita bawa ke kantor karena kita banyak kan kerja di luar sih. Kerjanya kan dilihat sini kan. Ya. Biasanya kalau mau ngumpul-ngumpul ya udah cari ruang aja gitu, nyewa gitu sejam 2 jam gitu aja. Walking space gitu ya. Panggilan. Oh ada ya mas? Bisa di sini, tapi kan tetap nongkrong sini. Tapi kan suasananya enak kan, bisa kayak gini. Iya. Kayak gitu. Oke deh. Mungkin ada pesan-pesan mungkin buat yang ini deh, buat yang mau buka usaha deh. Tadi sih aku bilang buka usaha itu emang pertama adalah harus sabar. Ini kita pesan dari orang yang sudah 6 tahun atau lebih 10 tahun menjalani review kuliner, dan pasti udah banyak juga kliennya yang udah tutup ya gitu istilahnya kan. Iya banyak. Nah untuk yang masih buka, kira-kira tipsnya apa nih buat yang mau buka agar bisa tetap stabil kayak gitu? Pertama kalau mau buka itu perlu R&D sih, R&D yang benar-benar R&D ya. Iya, R&D itu benar-benar harus apa ya? Tadi aku bilang benar-benar R&D, jangan nanggung ya, di Jogja tuh nggak boleh nanggung mas. Mau mahal sekalian, mau murah sekalian. Iya. Oke. Bahkan kamu jual cappuccino 40.000 masih laku kok di Jogja. Karena emang pasarmu ya atas gitu. Jangan nanggung, kalau nanggung orang bakal kabur gitu. Terus yang ketiga tadi sabar, konsisten. Boleh sih jadi pengekor, cuma kamu harus punya selling point sendiri sih. Kalau nggak punya paling nggak ada yang unik-uniknya lah ya, yang lain dari yang kamu ekorin ya, yang dipunyai di tempat kamu tapi tempat lain nggak ada gitu loh. Ya itu tadi sama tadi apa ya, sering-sering ngumpul sih mas sama pemilik usaha lain sih, karena dari situ menurut aku membuat bisnis kita lebih stabil sih menurut aku. Ya. Cari belajar juga mungkin. Kok tempat kamu kayak gini, tempatku kayak gini kayak gitu ya. Daripada saingan mending ngumpul sih mas. Nah, daripada saingan mending ngumpul. Ya, kayak pemilik coffee shop aku lihat sih beberapa mereka juga saling temenan gitu loh. Jadi misalnya kayak lagi coffee shop ini lagi susunya belum datang nih, bisa minta teman coffee shop yang lain gitu. Beansnya ini makanya itu kayak menurut aku perlu bikin networking sendiri lah, nggak usah gede-gede lah, at least isi 5-6 orang gitu lah. Aku jarang ngumpul, mungkin karena yang buka tempatnya nggak ada kali ya. Lu kan bisa ngumpul sama apa namanya yang pemilik usaha. Itu sering. Kalau itu juga banyak, tapi kalau yang khusus tes nggak ada ya? Jarang. Ya ntar kalau aku review gitu nanti aku ajak Mas Aga. Ini dia salah satu pelopor warung teh spesial teh di Jogja loh. Mas harusnya sowan dulu sebelum buka. Jangan apa. Saya untuk menikmati aja. Oke, gitu aja, ntar terusan.
Oke, terima kasih Mas Dadat. Thank you. Sampai ketemu lagi ya. Sukses terus buat Java Foodinya dan teman-temannya. Terima kasih juga buat Pengilon atas tempatnya yang sudah ngasih kita minuman dan tempat seindah ini. Iya. Oke, saya Arga Mojo undur diri dari Rasan Ing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.